Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Desi Ramawati dengan NIM 2019008359 dari kelas 6A9 Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ahyar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penilaian kinerja menggunakan 360 degree feedback. Nah, untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja merupakan aspek yang penting dalam manajemen kinerja. Sistem penilaian kinerja akan menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan strategik organisasi, menghasilkan informasi yang valid dan berguna untuk keputusan administratif karyawan seperti promosi, pelatihan, transfer, termasuk sistem reward dan punishment, memberikan umpan balik yang membangun pada karyawan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan. Nah, menurut Kreitner dan Kinnick menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah pengukuran kinerja atas sifat perilaku seseorang atau prestasi yang dicapai. Baik, untuk materi yang selanjutnya mengenai apa itu tujuan penilaian kinerja. Nah, di sini ada 3 tujuan dari penilaian kinerja. Yang pertama, tujuan strategik. Tujuan ini untuk mengetahui seberapa banyak kegiatan yang dikerjakan di dalam keseluruhan organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan strategik ini cenderung mengamati hasil akhir dari proses dan karakteristik karyawan. Yang kedua, tujuan administrasi. Hal ini bertujuan untuk keputusan-keputusan yang harus dibuat manajer, meliputi keputusan tentang gaji, promosi, dan kompensasi. Peran manajer dalam melakukan proses penilaian kinerja bertujuan untuk mengambil keputusan administrasi. Yang ketiga, itu tujuan pengembangan. Umpan balik yang diperoleh melalui sistem penilaian kinerja menjadi utama bagi keputusan pelatihan dan pengembangan. Nah, lalu apa itu penilaian 360 degree feedback? Penilaian kinerja 360 derajat yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur perilaku kerja karyawan berdasarkan evaluasi dari 2 atau lebih sumber seperti manajer, rekan kerja, atau bawahan, bahkan melibatkan pihak luar seperti pelanggan. Baik, untuk materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan utamanya dari penilaian 360 derajat. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk menilai mengenai kebutuhan pelatihan dan pengembangan dan mempersiapkan informasi yang berkaitan dengan kompetensi untuk perencanaan sukses dan bukan promosi ataupun peningkatan gaji. Metode ini disebut juga multi-rater assessment, multi-source assessment, dan multi-source. Lalu, di sini terdapat manfaat penilaian 360 degree feedback. Yang pertama itu meningkatkan kompensasi organisasi. Nah, karena hal ini mempermudah dalam melihat posisi organisasi untuk menghadapi tantangan baru. Nah, yang kedua itu dapat meningkatkan kesadaran karyawan untuk berprestasi dalam pekerjaannya. Nah, yang ketiga itu perubahan perilaku karyawan yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Nah, yang selanjutnya menyelaraskan perilaku karyawan dengan visi, misi, dan nilai organisasi. Jadi agar penilaian tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari perusahaan. Nah, lalu di sini terdapat kelebihan dan kekurangan dari penilaian 360 degree feedback. Nah, kita bahas dulu mengenai kelebihan 360 degree feedback. Nah, yang pertama itu kelebihannya input performance appraisal, yaitu merupakan feedback dari berbagai sumber.
Yang kedua, evaluasi dari berbagai sumber lebih objektif, valid dan dapat mengurangi bias. Yang ketiga, perumusan pengembangan kemampuan karyawan dan perusahaan yang berkelanjutan karena mempermudah proses identifikasi kekuatan dan keberlanjutan. Yang keempat, membantu proses pengembangan tim. Nah, lalu kekurangan dari penilaian 360 degree feedback yaitu yang pertama, melibatkan jauh lebih banyak data dan informasi dibandingkan metode umpan balik satu sumber. Yang kedua, pendekatan ini menggunakan skala penilaian sehingga dirasa kurang spesifik untuk membantu karyawan mengetahui apa yang diperlukan untuk meningkatkan diri. Nah, lalu proses dari penilaian kinerja 360 derajat itu bagaimana? Nah, proses dari penilaian kinerja itu menggunakan metode 360 derajat dilakukan dengan menilai atasan, bawahan, serta rekan kerja. Penilaian 360 derajat dilakukan setelah pelaksanaan penilaian akhir kinerja atau PAK. Nah, misalnya PAK dilakukan pada bulan Januari dengan membandingkan target yang dicapai dengan sasaran kinerja individu atau SAK. Perusahaan juga melakukan penilaian hard competence yang dilakukan oleh masing-masing atasan. Misalnya, pada bulan Februari setelah seluruh persiapan sistem sudah baik, kemudian Departemen SDM melakukan sistem penilaian 360 derajat secara online yang nantinya akan diakumulasi dengan PAK. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam